ketika si Naufal memanggil Kais dan secara secara kasar menaklukkan keluarganya Laila, kemudian Laila juga didatangkan. Si Naufal melihat di mana sih sebenarnya kecantikan Laila. Tapi Kais itu karena beliau mampu membahasakan apa yang tersirat dari balik pandangan si Naufal. Beliau bilang begini, bagaimana saya akan menceritakan sakitnya sengatan lembah kepada orang yang tidak pernah kenal ternyata. Sama dengan persoalan perempuan. Tanya kemana-mana, enggak. Memang ilmu begitu, melebar, terus menyempit, lurus, ya begitulah sifat ilmu. Makanya dinamis pengetahuan. Senyampang kita itu mau berpikir. Makanya bahasa di Al-Quran kan banyak. Apakah kamu itu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Sehingga orang Mu'tazilah meyakini bahwa akal pikiran itu lebih tinggi dari wahyu. Atau bukan karena dia memang kan orang semua itu berakal, berpikir. Nah, kemudian dia memunculkan konflik itu karena orang ini sama-sama berakal. Sehingga secara tadi kan ketika orang ini diberikan pemahaman dengan fondasi yang seperti itu, dia memahaminya menggunakan akal. Kemudian bertemu dengan orang yang berbeda secara pemahaman. Termasuk di sini perang secara akal. Ayo kita lihat. Akal dengan akal kemudian justru kan akan menimbulkan gesekan itu. Kita Hmm. lihat tadi kasus. Kita kan tidak tahu banyak, maksudnya tidak jauh meriset dan juga tidak bersinggungan dengan banyak orang sebagaimana senior-senior kita yang sudah ada di atas. Di lapangan saja kadang itu Pak, kasus atau perbedaan tidak bisa diselesaikan dengan pandangan yang lebih baik, tapi bisa diselesaikan dengan siapa yang menjadi juru damai. Itu pengaruh status sosial, itu fakta di lapangan. Misalnya ini Fikri dengan ketampanan keilmuannya, tapi saya melihat ada poet lah sudah menolak karena status sosial. Kadang kita kan seolah-olah dia itu anak kecil, padahal dia coba dia misalnya putranya seorang kiai yang karismatik, otak keasalan Pak. Baru. Nah, itulah kan, dan itu fakta dan itu fenomena di lapangan. Sehingga kita melihat bukan perbedaan, ada memang yang concern pengetahuan, walaupun dia statusnya bukan seorang kiai, tapi dia ansih berbicara ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya boleh jadi, bukan boleh jadi, sampai ke level ulama yang dimaksud dalam Al-Quran. Jika dengan pengetahuan itu dia ada tumbuh rasa takut yang luar biasa, yang kita familiar lah di telinga kita dengan sebutan takwa itu tadi. Kembali ke pernikahan tadi. Biar tidak terlalu melebar jauh kan biasa begini. Ya biasalah. Terus bagaimana tanggapan Mas Ape ini? Artinya pendapat Anda itu tidak mewakili secara umum. Karena secara spontan dikantor sama Mas Fikri. Perihal ya bahwa perjodohan. Iya, maksudnya tadi kan kita coba fokus ya. Bagaimana sampean melihat seolah-olah sampean ini tidak mau mencari. Padahal perempuan itu banyak. Dan sifatnya menunggu itu memang agak lama, walaupun pada akhirnya akan datang juga seperti itu. Ya fenomena itu sebenarnya ya makanya saling mengkonter gagasan itu bisa, cuma kan kemudian yang menjadi anutan atau menjadi pemikiran seseorang itu kan berbeda-beda. Ia dirasa ketika mengatakan secara main kita terlalu sempit dan menganggap pilihan menjadi sedikit. Iya. Itu ya kan bukan berarti kita tidak mencari. Lebih kepada kita mendatangi sebuah tempat, tetap misalnya sama saja. Mencari tapi tidak menemukan. Pergi ke tempat satunya.
sama saja tetap mencari tapi tidak menemukan. Sehingga pada akhirnya dia berprasangka dunia ini kok sudah semakin Tak bersahabat. tidak Ya? bersahabat. Sedangkan waktu mulai menuntut. Nah, gitu kan. Nah, itu perihal masalah itu kan ya Benar, punya begitu. suatu gagasan. Cuma bisa saling dikontak. Ini sudah Enggak, gini kan. Sebenarnya kan persoalan kita mau menikah atau tidak, kita memang punya kriteria. Iya, Kriteria iya. kriteria. ya masuk itu. Iya kan? Iya masuk. Iya kan? Nah, kecocokan terhadap kriteria kita jelas 100% Menurut kita. menurut kita dan pasti akan kita Menurut terima. kamu, Dan menurut kemudian kita. iya, Iya. maksudnya Iya, kriteria kan adalah impian atau fondasi yang sudah 100% kita siapkan agar bisa hidup bersama orang lain bersama. Jadi kalau sudah menemukan yang sesuai kriteria kita, maka kita akan bahagia. Tapi persoalannya, realitasnya, apakah mungkinkah ada di luar sana yang 100% sesuai dengan kriteria kita? Itu kan begitu Ya, pertanyaannya. ya. Nah, makanya kemudian kalau cocokologi itu kan min ketemu min sama dengan plus kan begitu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa di luar sana memang bagi saya tidak semuanya, tapi mungkin saja mendekati 100% sesuai dengan kriteria kita. Begitupun juga kita pribadi bahwa kita tidak mungkin 100% sesuai dengan kriteria mereka. Ya betul. Sehingga kemudian kekurangan-kekurangan itu bisa kita benahi bersama dalam berkeluarga. Saling menyempurnakan begitu ya. Kalau bagi saya sih begitu. Iya, artinya kan ketika kita membuat kriteria bukan berarti itu 100%. Iya betul. Kriteria hanya Yang kriteria. mendekati. Makanya cinta itu cenderung subjektif. Kalau 100% kata Gus Mus kan kalau kamu mencari yang 100% maka kamu selamanya akan ketemu. Ya sama dengan cap. Tidak ada betul apa strategi yang 100%. Jadi gampang ya. Menikah itu perintah agama. Perintah sih Pak. Dan dilaksanakan jika mampu. Ya kita lihat sendirilah syarat-syaratnya, terus indikasinya apa. Karena itu juga soal keberanian. Kalau istilah kita itu soal tatak dan tidak. Faktanya orang yang tidak sokol itu berani mengambil keputusan menikah. Justru yang banyak terjadi ya dari kalangan-kalangan kita terlalu banyak berpikir soal kesah. Sehingga perempuan ini kan butuh yang pasti-pasti. Pacaran habis 5 tahun, 3 tahun. Karena belum ada kepastian, akhirnya menerima orang yang menjamin keamanan masa depan. Walaupun sebenarnya itu si perempuan belum tentu kan, belum tentu berlipas tak senang, punya rasa. Tapi tidak sama dengan lelaki yang sebelumnya. Tapi memang kompleks ketika perempuan lebih mencari bagi mereka yang pasti. Bagi saya mereka sudah egois terhadap dirinya. Kan begitu? Ya, enggak pasangan. Ya, bagi saya Nah, ini urusan Mereka- pernikahan. urusan pernikahan gitu kan. Karena pada akhirnya semua keputusan kita akan mengikuti terhadap takdir yang ditentukan. Ya, takdir kan setelah selesai. Itu dikatakan takdir. Setelah dilewati. Makanya tidak sedikit kalau di kampung-kampung anak perempuan itu dieksploitasi oleh orang tua, dipaksa harus menerima ketika ada yang melamar. Kalau di Madura kan Itu istilahnya kalau lamaran pertama kan mitos, sehingga apapun terjadi cenderung diterima karena takut dan Takut setelahnya tidak di ada warisan mitos lah. Nanti kalau memang perjuangan pertama tidak direalisasikan, takut si anak perempuan ini tak maju lagi, ya begitu. Benar itu, maksudnya kan tadi ada bahasa perempuan dieksploitasi ketika di pedesaan dituntut untuk segera menikah. Ya maksudnya begini loh, kan kadang dia tidak mencintai. Iya, maksudnya kan eksploitasi itu mungkin bisa Ya dikatakan bahasa iya, anu lah itu. tapi lebih ke arah bagaimana eksploitasi itu muncul karena ada proses kebudayaan.
Nah, itu kan yang eksploitasi kebebasan memilih. Iya. Haknya dia diambil. Nah, ya. Haknya dia diambil. Hak cintanya. Berarti dia tidak murni sebagai manusia. Dia dalam hidupnya dia tidak tenang. Nah, itu banyak hal lah, banyak indikator ya. Tapi persoalan pernikahan dini di desa itu kan yang memiliki hak untuk memilih secara penuh terhadap pasangannya Negatif. ketika mereka sudah pernah menikah. Ya. Memiliki Artinya hak. sudah. Artinya janda ataupun Ya. muda. Iya. Sehingga kemudian pada hakikatnya pernikahan dini itu terjadi ketika seberapa persen orang tua memaksakan haknya untuk anaknya dan kemudian anak tersebut tidak diberikan haknya untuk memilih. Nah makanya kemudian muncullah bahasa eksploitasi. Ya, sambil minum kopi. Tapi persoalannya kan begini. Terkadang memang keputusan orang tua itu lebih baik terhadap apa yang mereka putuskan sendiri. Ya, betul. Iya, tidak sedikit juga kok. Mereka bahagia. Mereka terima kasih dengan pilihan. Bahkan Tapi orang bagaimana dengan kasus yang terjadi di Pulau Kangean kemarin? Siapakah namanya? Oh, yang sempat yang dipaksa menikah kemudian karena karena hatinya dia sendiri. Bunuh diri itu. Tak nyaman itu orang tuanya. satu contoh. Itu kasus. Iya, itu masuk dalam hal persoalan kemudian dosa sih enggak? Karena begini ya, kalau saya sekilas mengamati, lagi-lagi saya tegaskan tidak dalam keadaan pernah meriset, cuma mengamati apa yang terjadi sejauh informasi yang kita dapat. Dulu itu rata-rata umumnya laku sosial kita insya Allah kalau tidak berlebihan berdasarkan agama, dalam artian berdasarkan paham pesantren. Karena dulu sedikit bahkan tidak ada orang yang punya, sehingga paham-paham luar. Iya. Misalnya kita tahu Orde Baru, pemikiran Marxisme kan dikekang, filsafat juga kan sangat amat dihindari, sehingga banyak laku-laku sosial kita itu berdasarkan fikih, kan begitu. Sehingga itu ada keterangan dalam fikih, ketika dia janda maka haknya itu mengambil keputusan sepenuhnya diberikan kepada si anak janda. Beda dengan perawat. Orang tua itu punya kewajiban memilihkan. Itu kan jelas. Itu keterangan dalam kitab-kitab fikih. Sekarang karena banyak perspektif, apalagi bagaimana dengan perkembangan media sosial, sehingga banyak bantuan-bantuan, acuan-acuan informasi lah, acuan-acuan pengetahuan. Malah sekarang yang miris ke saya harus menjadi way of life. Gaya hidup, gaya berpikir, percontohan. Ditonton, artis-artis Korea jancuk itu. Iya. Nah, gaya makan, terus glowing malu. Saya sudah selalu berpendapat kepada banyak perempuan, termasuk keluarga saya. Udah, sampai Anda melutu akan memancar sinar-sinar itu, cahaya-cahaya. Kan intinya membuat orang senang, orang tenang memandang wajah, terutama suaminya. Tapi kalau kamu berglowing secara tidak langsung kamu merelakan adanya, bukan merelakan, artinya memberikan ruang kepada si mata keranjang untuk menikmati kecantikan. Sehingga jika imanmu tak mampu, bahaya Pak. Pas tepak apa jero saya genggu Pak. Tak belusok gitu Pak. Tepak kadewan nyorsor. Bukan kita meremehkan, tapi itu apa yang kita lihat dan kita alami. Dan pendapat ini ya tidak orang semua sepakat karena bebas orang meyakini atau tidak. Cuman kadang orang kan ingin yang instan. Apa sih sebenarnya kalau dia mau tahajud misalnya kan bisa baca doa nur kuat. Orang walaupun tidak ganteng, sepengamatan saya. Coba kiai-kiai musik enggak ganteng, tapi ada rasa kedamaian ketika memandang wajah dia. Kan ya? Betapa tekala make up sebedora terungan umum mana. Nyamannya itu bukan karena nyaman nafsu, tapi nyaman nafsu. Makanya di Al-Quran kan bahasa pertama yang gunakan kalimat kalau zina, wazanatu wazani, ya kan, tak marbuto, seolah objeknya perempuan. Terserah
misalnya pejuang emansipasi perempuan. Kartini. Bukan. Dia orang yang patuh ke agama. Maksudnya orang yang agamanya kurang, ada juga yang gender, bahwa ini Al-Quran diskriminasi. Tahu apa dia? Dia itu cuma maunya yang sesuai dengan kecenderungannya. Kalau bahasa mencuri wasari. Jadi umumnya laki-laki yang mencuri. Perempuan merasa malunya lebih besar. Tapi kenapa itu tadi banyak kalangan menafsiri perempuan dengan menampakkan dua gunung kembarnya dan bengkongnya itu secara tidak langsung sudah ya itu tadi dunia traveling. Sepatah masa laki-laki secara otomatis kan semacam ada chemistry. Wah, ini harganya berapa ya? Langsung muncul itu di otaknya. Jadi enggak agama enggak memandang remeh. Bahkan agama ini justru Islam datang ingin mengangkat perbudakan kan ditiadakan. Seperti itu yang kita lihat lah, yang khususnya saya melihat situasi sehingga kita tidak gampang memvonis. Jadi cari tahu dulu. Saya banyaklah quotes-quotes yang begitu yang menginspirasi. Misalnya bicara konteks cinta, nikah. Nah, seperti ada ceritanya tuh ketika si Naufal memanggil Kais dan secara secara kasar menaklukkan keluarganya Laila, kemudian Laila juga didatangkan. Si Naufal melihat di mana sih sebenarnya kecantikan Laila. Tapi Kais itu karena beliau mampu membahasakan apa yang tersirat dari balik pandangan si Naufal. Beliau bilang begini, bagaimana saya akan menceritakan sakitnya sengatan lembah kepada orang yang tidak pernah kenal sengatan? Sama dengan persoalan perempuan menikah. Saya tidak bisa meyakinkan orang yang belum menikah soal kenyamanan menikah karena tidak pernah, sehingga dia akan membangun imajinasi sendiri soal itu. Tidak sama Pak melakukan hubungan itu menikah dengan tidak, dengan zina tidak. Pasti setelah berzina siapapun pasti menyesal, walaupun non Islam. Orang Barat pun sama. Nah, tapi karena itu kebiasaan yang diulang-ulang, ada semacam candu, ketergantungan, minta ML, posan. Seperti itu. Makanya kemudian menjadi benar ketika banyak perempuan lebih memilih pria yang memberikan kepastian. Seperti itu. Karena bagi mereka kan begini, kamu itu seperti siswa, seperti anak SMA, gitu kan? Terus masuknya jam 7, datangnya jam 8, terlambat. Ada pas agak taat. Iyalah, hal-hal sepele kadang ini perlukan juga diselipkan lah untuk kepentingan dakwah. Orang itu cenderung enteng melakukan dosa-dosa kecil. Padahal dalam terminologi para tasawuf tidak ada dosa kecil. Nah, bahasanya begini kalau la sabr bil istinfar wala kabair bil istighfar. Jadi kecil kalau diulang-ulang ya menggunung juga nanti. Terus menerus. Besar tapi beristighfar mengecil. Jadi menurut saya filosof yang sejati itu ulama mutasawuf. Karena beliau itu tahu yang sejatinya diri dan hakikat yang sejati. Iya, karena pun saya tak bisa menjelaskan itu ya. Intinya kesimpulannya, bagi yang sudah tidak kuat menahan hawa nafsu untuk persoalan itu tadi, ya menikah. Apapun alasan, apalagi cuma persoalan ekonomi, itu ada jaminan. Nggak ada orang nggak menikah itu nggak makan. Yang penting cari perempuan yang sekiranya nanti minimal 30% bisa memahami. Namun misalnya iya lah tak andi, iya tak gendeng, iya terus kita willy. Pada anak-anak bunces terus ka bulan. Jadi sesuaikan lah cita-cita itu dengan kemampuan. Makanya di situ pentingnya berpikir. Saya misalnya pingin menikahi evangelista Siliner. Silin apa mungkin kalau saya menjadi cicitnya Pak Abu Rizal Bakri. Kalau saya jadi yang kayak begini nih bukan tidak mungkin.
rasanya menghayal terlalu tinggi. Ya kira-kira begitulah obrolan siang ini. Mudah-mudahan walaupun sangat santai dan kan memang dikemas sedemikian santai agar tidak terlalu ilmiah, agar tidak ilmiah dan juga tidak terlalu serius dan juga tidak terlalu kosong banget. Sebetulnya ya Mas Fikri, ya bagi kalian yang punya akal tentunya ya pasti memahami lah. Kalau nanti masih belum punya akal misalnya ya tidak sependapat boleh di komen ya, ada kolom komentar atau datangi saja ke mana. warung kopi lah cari. Karena kita ini kan pemikir liar tapi tidak ngawur seperti itu. Cuma bukan sebagai ilmuwan lah. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol like, komen, Suprek. dan subscribe.